Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Di tingkat terendah dari lubang pembuangan, laut kekacauan memancarkan cahaya yang tak terbatas. Dalam cahaya itu, benih teratai lubang pembuangan yang diberikan kepada Kinmu oleh Tuan Muda kedua Istana Miluo benar-benar retak terbuka, dan akar yang dipenuhi duri tajam keluar, daun teratai merah tua melingkar menjadi silinder. Akarnya tumbuh, dan daun teratai muncul dari laut kekacauan, memperlihatkan tanduknya yang tajam. Hati Kinmu sedikit tergerak. Sejak ia memperoleh biji teratai ini, ia telah melemparkannya ke dalam jurang yang dalam di dalam harta karun ilahinya dan tidak pernah memedulikannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah memperoleh teknik Kaisar Surgawi Agung dan memahami jalur lubang pembuangan yang ia pahami dari kulit manusia yang diberikan Xing'an kepadanya, teknik itu benar-benar akan berakar dan bertunas seperti itu. Kaisar Langit dan Xing'an benar-benar bintang keberuntunganku. Benih teratai dari reruntuhan yang kembali berakar dan tumbuh. Dapat dikatakan telah memecahkan bagian terpenting dari sistem tekniknya. Kinmu menatap Grid Abyss dalam harta karun ilahinya dan melihat daun teratai perlahan menyebar, tumbuh dan membesar. Tanda-tanda pada daun teratai adalah jalur kembalinya reruntuhan, yang terus meluas. Pemahaman Kinmu tentang jalan kembalinya reruntuhan sebenarnya tidak kalah dengan Kaisar Surgawi yang agung. Bahkan tidak kalah dengan Dewi kembalinya reruntuhan, Nyonya Yuanmu, dan Permaisuri. Dia pernah mempelajari secara menyeluruh tubuh jasmani Yuanmu dan Permaisuri, dan semua rune reruntuhan yang kembali disatukan oleh aljabar mikroskopis dan aljabar makroskopisnya. Namun, jalan sejati untuk kembali ke reruntuhan tidaklah sesederhana itu. Jalan sejati untuk kembali ke reruntuhan sebenarnya mengandung jalan kehidupan dan kematian alam semesta. Kinmu telah mengumpulkan banyak wawasan dalam aspek ini, tetapi itu tidak cukup untuk membiarkan benih teratai dari kembali ke reruntuhan tumbuh. Benih teratai Sinhole berisi seluruh jalur Sinhole, jadi bagaimana cara mendorongnya agar berkecambah adalah hal yang paling penting. Kali ini, dia telah memahami teknik Kaisar Surgawi Agung, dan dia baru saja menebus mata rantai yang hilang. Meskipun daun teratai lubang pembuangan tumbuh di lautan kekacauan dan mengapung di permukaan laut, daun itu tidak tercemar oleh ki kekacauan apapun. Daun itu tidak tercemar oleh debu apapun, dan daun itu bersih tanpa noda. Saat daun teratai tumbuh, daun teratai lain juga tumbuh dari lautan kekacauan. Setelah itu, kuncup bunga memperlihatkan tanduknya yang tajam dari lautan kekacauan. Teratai kembar. Saat daun teratai tumbuh, segala macam teori menakjubkan tentang jalan kembalinya reruntuhan mengalir keluar dari pikiran Kinmu. Teori-teori itu berisi teori-teori menakjubkan tentang angin panas dan keheningan ekstrim lainnya, yang merupakan kebalikan dari kehampaan pamungkas. Namun, angin panas dan keheningan hanyalah salah satunya, yang terpenting adalah teori menakjubkan bahwa alam semesta dihancurkan oleh kekacauan dan lahir darinya. Pemahamannya menjadi semakin dalam dan dia perlahan-lahan tampak jatuh ke tengah-tengah perubahan hidupnya sendiri. Auranya cepat layu, dan kekuatan mengembalikan reruntuhan dalam harta karun ilahi embrio rohnya menjadi semakin kuat. Itu melahap Yudu, dunia purba, dan semua dunia di alam semesta, menyeret Suandu ke dalamnya juga, menyebabkan alam semesta harta karun ilahinya tenggelam dalam panas dan sunyi. Pada akhirnya istana leluhur pun runtuh dan jatuh ke dalam lubang pembuangan. Akhirnya, semua yang ada di dalam harta karun ilahinya kembali menjadi kacau. Ki kekacauan yang tebal dan berat bagaikan lautan, dan hanya teratai kembar dan pohon dunia yang tersisa. Bahkan istana surgawinya dan pengadilan surgawinya terkubur dalam kekacauan lubang pembuangan. Bukan hanya itu saja, 30 lapisan kehampaan tersembunyi dalam harta karun sucinya, dan semuanya musnah tanpa jejak. Aura Kinmu telah benar-benar menghilang, dan tidak ada sedikit pun aura orang yang masih hidup. Beberapa naga betina mengumpulkan keberanian mereka dan maju ke depan. Mereka mengukur Kinmu dari kiri ke kanan dan mematuk sudut pakaiannya. Wah wah wah. Ketika naga ayam memastikan bahwa Kinmu telah mati, mereka berteriak kegirangan dan mengepakkan sayapnya. Salah satu naga betina berencana untuk terbang ke atas kepala Kinmu dan menunjuk ke arah gunung dan sungai, mengumumkan bahwa istana surgawi yang divisualisasikan Kinmu akan segera menjadi wilayah mereka. Pada saat itu, suara keras yang dapat membelah langit dan bumi keluar dari tubuh Kinmu. Sebelum naga ayam bisa mencapai kepala Kinmu, ia terpanggang oleh api dan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk, mengeluarkan aroma daging yang manis. Ketika naga betina lainnya melihat ini, mereka segera berhamburan seperti burung dan binatang buas. Hanya beberapa sapi di kejauhan yang mengayunkan ekor mereka dengan malas dan melirik mereka sebelum diam-diam memuntahkan makanan mereka.
2 ekor ikan merah kecil melompat keluar dari sungai surgawi dan berubah menjadi 2 ekor kun merah besar dengan suara keras. Sirip mereka menopang diri mereka di tanah saat mereka menggelengkan kepala dan mengibaskan ekor mereka, berusaha bergerak maju dengan susah payah dalam upaya menangkap beberapa ekor sapi untuk dimakan. Beberapa ekor lembu berdiri dengan waspada dan menatap kun merah besar yang semakin mendekat. Mereka mundur dengan tenang. Ledakan. Aura yang sangat mengerikan meledak dari tubuh Kinmu, dan kekuatan hidup yang tak terbatas melonjak keluar. Dalam sekejap, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya melonjak keluar dengan cepat. Langit dan bumi berputar, dan istana leluhur yang luas melewati kawanan lembu dan kun merah yang besar. Ia melewati naga betina yang melarikan diri dan dengan cepat membawa mereka ke istana leluhur. Kun merah, kawanan lembu, dan naga betina tua tercengang. Mereka hanya merasakan kekuatan hidup yang agung mengalir ke dalam tubuh mereka. Beberapa lembu kuning mengeluarkan suara melenguh. Tubuh mereka berputar tak berdaya di udara, dan tubuh mereka tumbuh semakin besar, jiwa dan raga mereka dipelihara oleh kekuatan hidup yang kuat ini, dan mereka juga tumbuh dengan cepat. Tubuh lembu kuning besar itu berubah. Suara mendesis keluar dari dalam tubuh mereka, dan sisik naga merah keluar dari permukaan tubuh mereka, menggantikan bulu-bulu lembu itu. Ekor lembu mereka menjadi seperti baja dan besi, penuh dengan duri-duri tajam. Kepala mereka membengkak, dan tanduk mereka menjadi semakin tajam, memancarkan cahaya dingin. Kekuatan ilahi mengalir keluar dari tubuh mereka, dan otot-otot mereka menjadi semakin kuat. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berdiri dengan 2 kaki dan berubah menjadi naga kui. Teriakan sapi dan teriakan naga bercampur menjadi satu. Kedua kuku mereka bertemu di depan dada mereka, dan otot-otot tubuh mereka mengerikan dan menyeramkan. Beberapa ekor lembu ini telah memperoleh kesempatan untuk membelah langit dan bumi, dan mereka telah berubah menjadi naga kui. Mereka telah membangkitkan kecerdasan mereka, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk menjadi jahat. Mereka ingin membalas dendam untuk rekan-rekan mereka dan membunuh 2 kun merah besar. Mereka mengangkat kepala dan melihat bahwa kedua kun merah besar itu juga telah memanfaatkan kesempatan untuk membelah langit dan bumi. Tubuh mereka menjadi lebih besar, dan mereka melayang di udara. Mereka menggelengkan kepala dan mengibaskan ekor mereka saat mereka berenang ke arah mereka dengan gembira. Beberapa naga kui buru-buru lari, dan sayap naga betina di kejauhan menjadi sangat indah. Fisik mereka menjadi lebih dari 10 kali lebih besar, dan tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Namun, otak mereka terlalu kecil, jadi mereka tidak bisa menggunakan kecerdasan mereka. Ketika mereka melihat kawanan lembu berlari ke arah mereka, ada juga kun merah besar yang tampak garang mengejarnya. Ia buru-buru mengepakkan sayapnya dan melarikan diri. Pada saat ini, penciptaan langit dan bumi berakhir, dan segalanya menjadi tenang. Kun merah besar, kawanan sapi, dan kawanan ayam semuanya berhenti. Mereka menoleh ke belakang dan melihat bahwa di sekitar mereka mengambang Suandu, Yudu, istana leluhur, dunia yang tak terhitung jumlahnya di surga, dan dewa-dewa kuno yang memenuhi langit. Namun, mereka telah menyusut berkali-kali lipat. Seekor naga ayam mematuk matahari yang bersinar dan mengangkat kepalanya untuk menelannya. Tidak lama setelah menelan matahari, ia menjatuhkan sebutir telur dengan bunyi pop. Kok, kok, kok. Teriaknya karena terkejut. Tiba-tiba, alam semesta yang baru dibuka itu menyusut dengan hebat. Kun merah besar, kawanan lembu, dan kawanan ayam tidak dapat berdiri tegak dan terbang kembali sambil bersiul. Jurang besar yang runtuh muncul dan menelan segalanya. Alam semesta yang tak terhitung jumlahnya di surga semuanya terdistorsi dan jatuh ke dalam jurang tak berdasar, semuanya hancur. Ayam, lembu terbang, dan ikan berenang. Mereka semua berjuang, tetapi mereka tidak punya kekuatan untuk melawan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia ini. Suara mendesing. Mereka tersapu ke dalam lubang pembuangan dan segera hancur, berubah menjadi kekacauan. Suasananya sunyi senyap. Hanya lobak besar di kejauhan merangkak keluar dari tanah dan menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Setelah beberapa saat, suara keras lain dari dunia yang terbelah terdengar. Kekacauan di sekitar Kinmu terbelah dan berevolusi sekali lagi.
Turnip merangkak keluar dari tanah dan melarikan diri. Namun, meskipun kecepatannya tinggi, aliran deras yang membelah langit dan bumi dengan cepat menyusulnya. Semua dunia lahir dari ketiadaan, dan lobak tumbuh dengan cepat sebelum jatuh kembali ke Yudu. Di Yudu, beberapa ekor naga betina yang mati muncul. Mereka sendirian dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Hanya jiwa mereka yang tersisa, dan mereka hanya bisa menyaksikan lobak terbang melewati mereka. Radis melihat beberapa sapi kui dalam keadaan jiwa mereka, dan juga 2 kun merah besar yang telah membuka mulut lebar-lebar untuk berenang dan melahap mereka. Mereka segera bekerja sama dan berenang keluar dari Yudu dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, seekor monster berkepala lembu, bertubuh manusia, dan berwajah harimau muncul di belakang mereka. Tubuhnya sangat besar, dan 2 tanduk panjang di kepalanya seperti sungai lava yang mengalir turun. Dewa berkepala banteng ini adalah wajah Kinmu. Dia memegang sungai dunia bawah di tangannya dan menggunakannya sebagai cambuk. Ketika dia melihat mereka berjuang di Yudu, keheranan muncul di ketiga matanya. Sungai dunia bawah menerjang dan menyapu bersih benda-benda kecil ini. Mereka menari dan diusir dari Yudu. Peng, peng, peng. Mereka mendarat di tanah dan mengalami disorientasi. Naga betina, sapi kui, kun merah besar, dan wortel berdiri. Mereka mendarat di depan gerbang istana surgawi, dan ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat bahwa alam semesta yang baru lahir itu runtuh lagi. Mereka tidak dapat menahan rasa takut yang masih ada. Klak 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 klak, seekor naga memeluk telurnya dan mencium serta melompat dengan gembira. Seekor naga kui dengan tergesa-gesa menyentuh tubuhnya dan mendapati bahwa tubuhnya baik-baik saja. Tubuhnya telah kembali dan ia tidak dapat menahan tangisnya. Kita selamat dari bencana besar dan akan ada keberuntungan di masa depan. Seekor naga kui membuka mulutnya dan tiba-tiba merasa takut. Ia berteriak, "Mo, aku bisa bicara sekarang. Apakah aku sudah menjadi monster?" Kelompok naga kui sangat gembira dan terus melenguh tanpa henti. Naga kui itu berteriak, "Mari kita buat pengorbanan darah sebagai aliansi dan menjadi saudara sumpah dengan anggrek emas. Mulai sekarang, kita akan menjadi penguasa sungai surgawi." Kerot dan 2 Big Red Kun yang terbang di udara membuka mulut mereka dan berbicara dalam bahasa manusia. Mereka berkata, pasti akan ada keberuntungan setelah selamat dari bencana besar. Kita akan menjadi saudara dan saudari sumpah. Bagaimana menurutmu? Mereka melihat ke arah naga betina. Naga betina itu mengedipkan mata kecil mereka ke arah mereka dan berteriak, "Kok kok 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 kok." Kerot berkata dengan curiga, mereka tampaknya belum membangkitkan kecerdasan mereka. Apakah kita perlu membunuh ayam-ayam itu dan mengorbankan mereka untuk aliansi sumpah darah? Mengapa kita tidak? Setelah beberapa saat, para naga betina yang masih hidup gemetar di sudut gerbang surgawi selatan istana surgawi. Mereka memandang diri mereka sendiri dengan miris saat mereka menjadi teman ayam panggang. Mengapa para naga betina ini bersembunyi di sini? Suara nenek si terdengar dari istana. "Buta, apa yang akan kita makan untuk makan siang hari ini?" "2 ikan dari rumah Muer tidak buruk." Suara Blind terdengar. "Tambahkan beberapa wortel dan daging sapi." Huala, para naga hen, saudara ipar sumpah mereka, wortel, kun merah besar, dan naga kui bergegas berhamburan. Malam itu, di hutan hitam di luar istana surgawi, lebih dari 10 naga betina membangun api unggun dan memuntahkan naga api untuk menyalakannya. Mereka mengelilingi altar sederhana yang terbuat dari kayu kering. Sambil berjalan dan berputar mengelilingi altar, mereka berseru dengan suara pelan, melaksanakan pengorbanan misterius. Setelah waktu yang tidak diketahui, telur naga hen di tengah altar tiba-tiba mengeluarkan suara retakan pelan, dan garis retakan muncul pada telur itu. Seekor naga betina kecil dan cantik berdiri dari telur dengan sayap kirinya mengarah ke langit dan sayap kanannya mengarah ke tanah. Ia mengeluarkan teriakan pertamanya setelah datang ke dunia ini. Naga ayam tidak akan pernah menjadi budak. Kokok kokok. Kinmu menggunakan dao miliknya sendiri untuk mengembangkan kehidupan dan kematian alam semesta harta karun ilahinya. Dengan setiap kehidupan dan kematian, pemahamannya tentang jalur kembalinya reruntuhan tidak hanya semakin dalam, pohon dunia dalam harta karun ilahinya juga terus tumbuh. Benih teratai dari reruntuhan yang kembali berubah menjadi teratai kembar dan akhirnya memecahkan sistem sirkulasi besar dari tekniknya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kinmu membuka matanya. Mata vertikal di tengah alisnya dipenuhi dengan kekacauan. Ketika dia mengeksekusi tekniknya, dia melihat cabang-cabang dan daun-daun pohon dunia bergoyang di belakangnya. Sebuah istana surgawi yang besar muncul, dan kekacauan melonjak di ibu kota Jade. Ada sebuah aula yang samar-samar terletak di antara ilusi dan kenyataan.
Di puncak pemilihan bintang di Daochol Lege, Xing'an menerima kiriman dari Ling Yuxiu. Dia melihatnya, dan tatapannya berkedip. Dia berkata ke Dada, inilah alasan mengapa aku menginginkan otak Master Sekte Qin. Dia hanya memiliki satu otak, tetapi dia menemukan sesuatu yang belum kutemukan. Dia berdiri dan berkata, kemasi barang-barangmu, kita akan pergi ke pengadilan surgawi. Peti itu segera mencari-cari di sekitar istana dan menyimpan semua yang bisa dibawa ke dalam tubuhnya. Ia dengan cepat menyimpan semua harta karun di istana Xing'an, lalu menutupi dirinya dengan ketukan. Dengan langkah kaki yang ringan, ia mengejar Xing'an. Ayah pencipta istana Master, Guru Surgawi Xing'an. Xing'an menutup pintu istana dan berjalan menuju jembatan pertukaran energi roh di ibu kota perdamaian abadi. Dia berkata dengan suara rendah, itu tidak langka. Aku hanya ingin melihat apa yang layak dikumpulkan di pengadilan surgawi. Hari ini, akun publik mengumumkan posisi ke-11 dalam pemeringkatan Celestial Master ke-10. Tunggu sebentar, Celestial Master ke-10, posisi ke-11. Bagaimana mungkin ada 1110 orang yang sangat dihormati di surga? Babi, kamu jelas tidak memperhatikan ketika guru pendidikan jasmanimu mengajarimu matematika. Betul sekali, pemuja surgawi ke-10 bukanlah 10. Kemarin, pemuja surgawi ke-12 dari pemuja surgawi ke-10 mengumumkan kekuatan tempur dan hasil